Guys, kita sekarang ada di episode ketiga atau menjadi episode yang terakhir dalam kisah kekalahan pasukan Batalan Teratai Primob dari pasukan Valentir pada Operasi Seroja. Tapi guys, kita disclaimer terlebih dahulu ya. Ini adalah merupakan cerita sejarah. Jadi bukan ajang kita untuk mencari-cari kesalahan atau siapa yang hebat atau bukan dalam peristiwa ini. Kita masuk ke ceritanya guys. Ya, jadi setelah Batalan Teratai itu dia dibentuk, kemudian tuh mereka diberangkatkan ke timur-timur dari Tanjung Priok menuju ke Atambua, itu sekitar periode akhir Desember 1975. Nah, dalam perjalanannya ke timur-timur tersebut, Komandan Batalan Teratai AKBP Ibnu Hajar Adikara itu menerima sebuah radiogram yang cukup mengejutkan dari Panglima Komando Operasi Seroja tentang perubahan penugasan Batalan Teratai, yang semula dia penugasannya untuk melakukan penjagaan di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh pemerintah. Dia berubah menjadi semacam tugas operasi tempur aktif, yang tugasnya itu adalah menyekat laju mundurnya pasukan Valentir saat itu. Nah guys, perubahan ini kan tentunya pasti akan menimbulkan perubahan yang mendasar dari fungsi sebuah pasukan, dan ini juga akan terkait dengan bagaimana keahlian dari pasukan yang bersangkutan. Nah, dalam episode pertama dan episode kedua saya sudah sampaikan bahwa Batalan Teratai ini sejak awal tuh dipersiapkan bukan sebagai elemen tempur, melainkan tugasnya itu hanya melaksanakan tugas-tugas kepolisian di wilayah timur-timur saat itu. Sehingga sebagian besar dari pasukan yang merupakan anggota Brimob yang saat itu baru lulus pendidikan, kemudian ditambah dengan campuran dari beberapa anggota Brimob yang ada dari berbagai kesatuan, sehingga memang sama sekali anggota dari Batalan Teratai ini mereka itu tidak mendapatkan pendidikan ranger atau pelopor sebagai kualifikasi daripada resimen pelopor saat itu. Nah, berdasarkan perubahan perintah dari Panglima Komando Operasi Seroja ya, Batalan Teratai ini diperintahkan dia untuk menutupi perbatasan selatan di wilayah Bobonaro untuk menghadang gerak mundurnya pasukan Valentir. Nah, pada awal April 1976, serangan terhadap kota Bobonaro itu mulai dilakukan oleh gabungan dari beberapa pasukan, baik itu dari Batalan Angkatan Darat, Marinir, serta Densus Alap-Alap dari Brimob terhadap pasukan Valentir. Nah, akibat dari serangan besar tersebut, itu kan pasukan Valentir akhirnya dia dipukul mundur ke arah selatan dari Bobonaro. Nah guys, pasukan Valentir yang sudah dipukul mundur oleh pasukan ABRI saat itu, mereka sebagian besar itu kan yaitu merupakan pasukan tropas. Ya, pasukan tropas ini dia adalah merupakan salah satu pasukan elit yang dibentuk oleh Portugis, yang memang mereka memiliki kemampuan tempur yang baik di Afrika. Nah, taktik yang mereka gunakan sini kan cukup cerdik untuk mengelabui pasukan dari Batalion Teratai yang menghadang mereka. Nah guys, disinilah awal petaka Batalan Teratai itu mulai berawal. Pada tanggal 11 April 1976, pada saat itu hari Minggu. Nah, saat itu hari Minggu, umat Katolik di Timur-Timur saat itu sedang merayakan namanya Minggu Palma. Itu merupakan bagian dari tradisi merayakan Paskah. Sehingga saat itu penduduk itu banyak sekali yang ke gereja untuk merayakan Minggu Palma tersebut. Nah, acara Minggu Palma ini dimanfaatkan oleh pasukan Valentir dengan melepaskan seragamnya dan bergabung di dalam kerumunan massa atau kerumunan jemaat yang saat itu sangat banyak. Nah, dalam kerumunan massa tersebut, kemudian pasukan Valentir dia mengeluarkan tembakan ke arah
pasukan dari Batalan Teratai yang ada saat itu. Nah, disinilah kelengahan yang terjadi. Karena satu hal yang mungkin belum dipahami oleh anggota dari Batalan Teratai saat itu, bahwa sebenarnya itu penduduk itu saat itu diperalat atau digunakan oleh Valentir sebagai tameng hidup, ya, untuk menutupi gerak mundur mereka. Nah, disinilah pasukan dari Batalan Teratai itu dia terpancing untuk melakukan tembakan balasan, sehingga akibatnya dari tembakan ini mengakibatkan korban dari penduduk sipil saat itu. Nah, situasinya kan akhirnya menjadi kacau gitu kan, sehingga Danyon Batalan Teratai memerintahkan pasukannya untuk mundur. Nah, dengan mundurnya pasukan dari Batalan Teratai ini itu dimanfaatkan oleh Valentir untuk kembali menempati posisi-posisi dan pos-pos yang saat itu sudah ditinggalkan oleh anggota-anggota dari Batalan Teratai. Nah, saat itu Danyon Batalan Teratai AKBP Ibnu Hajar itu menerapkan strategi menempatkan pos-pos sepanjang wilayah yang sudah dikuasai oleh TNI dengan menempatkan masing-masing 4 personil. Namun pada peristiwa tersebut, anggota tersebut karena kocar-kacir diserang oleh Valentir, akhirnya mereka meninggalkan posnya dan lari ke arah perbukitan, bukan kembali ke markas batalionnya mereka gitu. Nah, kekacauan pasukan Brimob juga saat itu ditambah pula dengan adanya tembakan artileri, ya, yang salah sasaran, yang saat itu memang dimintakan oleh Danyon Teratai, yang sebenarnya bertujuan untuk menghadang laju musuh dari dari Valentir, tapi malah akhirnya menghujani anggota kita sendiri. Nah, ketika pasukan Valentir ini sudah mendekati dan menguasai markas Batalan Teratai, kemudian komandan batalionnya itu memerintahkan untuk melakukan pembakaran terhadap gudang senjatanya, yang mungkin pertimbangannya saat itu agar musuh itu tidak menguasai dan merampas senjatanya. Namun rupanya keputusan ini atau tindakan ini malah menjadi bumerang, ya, bagi anggota kita, karena secara tidak langsung itu menurunkan moral dan semangat dari anggota-anggota Brimob. Nah, bahkan karena ada anggota yang kecewa saat itu, akhirnya dia membuang senjatanya dan juga seragam yang digunakannya saat itu ke dalam api. Nah, kemudian komandan batalionnya saat itu tidak bisa menguasai dan mengendalikan anggotanya, sehingga pasukannya itu dia tercerai-berai. Nah, bahkan ceritanya hingga mereka itu dipulangkan kembali ke Jakarta, ya, sebagai hukuman dari komandan Brimob saat itu, yaitu Komisaris Besar Polisi Anton Sujarwo, menghukum mereka dengan melakukan long march atau berjalan kaki dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga markas Kelapa II Depok sejauh 30 km. Dan bahkan konon kabarnya Danielnya AKBP Ibnu Hajar akhirnya dia mengajukan pengunduran diri sebagai resiko atas kekalahan yang ditanggung dari Batalan Teratai ini. Jadi begitulah guys, 3 episode dalam cerita kakak kali ini. Ya, sekali lagi ini disclaimer, ini adalah merupakan sejarah, bukan untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Oke guys, demikian Jas Merah, jangan lupakan sejarah. Salam hormat.